dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa. Harta tak wajar Rafael Alun Trisambodo bagai membuka kotak Pandora. PPATK bahkan menegaskan pencucian uang yang dilakukan eselon 3 Kementerian Keuangan itu dianggap terencana, struktural, bahkan melibatkan banyak pihak. Bukan hanya Rafael Alun, sejumlah pegawai Kementerian Keuangan terindikasi memiliki rekening tidak wajar. Menko Polhukam Mahfud MD bahkan menyatakan ada pergerakan uang fantastis 300 triliun rupiah dan melibatkan 460 pegawai Kementerian Keuangan. Apa sebenarnya modus pegawai pajak ini melipat gandakan harta mereka? Bagaimana memastikan bahwa kejadian ini akan benar-benar secara serius diusut tuntas? Inilah kontroversi selengkapnya, Pat Gulibat Harta Pejabat. Bersama saya, Afiani Malik. Pemirsa, telah hadir 4 narasumber di Grand Studio Metro TV pada malam hari ini. Hadir Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni, Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Yuli Kristiono, Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK M. Nasir Konga, dan Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang Yunus Hussein. Kita beri aplaus, selamat malam. Bapak-bapak, terima kasih untuk kehadirannya. Kita akan bahas bagaimana modus patgulipat harta pejabat. Sebelum kita mulai, kami akan mengajak Anda untuk menyimak wawancara kami dengan seorang konsultan pajak. Kita sebut saja Mr. X. Mr. X menjelaskan bahwa apa yang terjadi pada Rafael Alun bukan sesuatu yang mengagetkan. Bahkan Mr. X menggambarkan betapa besarnya kewenangan seorang eselon 3. Berikut wawancara tim kontroversi dengan Mr. X. Ya kalau dibilang kaget ya saya nggak kaget, ya biasa saja. Karena begini, kalau untuk levelan, ini kita bicara eselon 3 yang bukan bagian umum ya, yang langsung berhubungan. Ya bahwa Rafael sebelumnya itu dia menjabat menjadi kepala kantor, ya Allahualam ya, saya nggak tahu ya. Tapi beginilah, kekuasaan dari eselon 3 itu sangat besar. Dia mampu menerbitkan SKP, STP, kemudian juga mampu memblokir rekening perusahaan seseorang. Karena bagaimanapun kalau sampai menunda pembayaran pajak, itu nanti si rekening koran maupun itu akan hartanya akan disita. Nah itu kekuasaannya sangat besar gitu loh. Sebagai kepala kantor. Kepala kantor. Pengalaman ya, kebanyakan sih orang pajak itu ya hidupnya nggak susah lah gitu loh. Itu kebanyakan. Ya kalau kaya relatif ya, itu sangat tergantung. Tapi dari perilaku kan kita juga bisa baca. Ya, biasanya untuk eselon 3 itu biasanya budaya mereka itu main golf itu pasti. Sebelum ada moge-mogean itu mereka itu biasanya itu. Nggak tahu, tapi kalau yang saya tangani ya kita masih taraf wajar-wajar saja. Jadi nggak semua orang pajak juga berperilaku yang menyimpang, tapi banyak juga yang takwa kok. Gitu. Dan itu saya, ya kalau untuk kasus Rafael ya komen saya ya apa saja si Rafael. Ya, baik pemirsa. Tadi kita sama-sama dengarkan pengakuan dari seorang konsultan pajak yang mengatakan bahwa kewenangan yang besar dimiliki oleh eselon 3 ini yang mungkin bisa dikatakan membuka celah-celah suap. Termasuk nggak mengagetkan kalau seorang eselon 3 seperti Rafael Alun ini punya angka kekayaan 56 miliar rupiah.
Pak Nasir, satu sisi di lapangan pengakuan orang-orang nggak kaget, ya kan? Tapi kenapa ini jadi sesuatu yang mencurigakan versi PPATK? Seperti apa sih sebenarnya transaksi mencurigakan versi PPATK? Ya, transaksi keuangan mencurigakan transaksi keuangan mencurigakan itu adalah sebuah transaksi yang di luar dari profil karakteristik dari nasabah itu. Nah, ketika kita membuka rekening di bank, itu kan kita diwajibkan mengisi form ya, nama, tanggal lahir ya, lalu kemudian penghasilan, pekerjaan segala macam. Ya. Itulah profil dari nasabah itu. Nah, katakanlah misalkan dia seorang PNS ya, gaji pokok 5 juta, tunjangan 50 sampai 70 juta, itulah profil dia. Ya kan? Tapi suatu ketika dia mendapatkan transfer dana 10 miliar. Ini di luar dari profil, sehingga bank sebagai pihak pelapor, penyedia barang jasa keuangan itu wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan. Ya. Salah satu indikasinya itu tadi adalah di luar dari profil karakteristik dari sebuah nasabah. Kalau dikatakan nasabah itu punya usaha seperti itu, ini kan juga ada istrinya, anaknya, menantunya punya usaha. Bisa jadi harta kekayaannya tanda kutip nggak mencurigakan karena ada putaran uang dari sebuah perusahaan. Iya, Bagaimana memilah dari PPATK? Ketika orang di Indonesia itu boleh kaya sepanjang alas dari hasil pendapatan yang dia peroleh itu sah gitu ya. Nah, yang dikejar oleh PPATK itu adalah hasil kejahatan, uang dari hasil kejahatan yang diperoleh. Dengan pendekatan follow the money, mengejar uang hasil kejahatannya. Tapi PPATK sebel nggak sih sama Kementerian dan Penegak Hukum ketika sudah diberikan warning tapi nggak ada follow up-nya? Baru heboh setelah kejadian ini, tanggapan dari PPATK? Ya, kita terus jalin komunikasi ya. Ketika teman-teman penyidik misalnya dari informasi yang disampaikan, dari hasil analisis yang disampaikan itu ada yang kurang misalnya, kita dampingi di mana kekurangan yang ada, kita support informasi lebih lanjut. Ketika misalkan tidak dapat menindaklanjuti dari sisi teknikal dan lain-lain, kita dampingi. Jadi banyak cara yang kita lakukan untuk mendampingi penegak hukum di dalam merealisasikan dari hasil analisis yang disampaikan oleh PPATK. Seperti itu, Mbak. Oke, Pak Yuli. Nah, kekuasaan eselon 3 sampai bisa blokir rekening. KPK juga mengatakan bahwa ada banyak ruang abu-abu, celah-celah untuk bisa dimainkan. Sejauh ini pengawasannya seperti apa, Pak? Ini bukan lagu lama kalau orang pajak, orang bea cukai, uangnya banyak-banyak gitu. Sejauh apa pengawasannya? Terima kasih, Afi. Kalau dalam proses pemeriksaan, memang ada kewenangan kepala kantor untuk membuat surat perintah tugas untuk pemeriksaan. Kemudian yang menjalankan pemeriksaan itu bukan kepala kantornya, bukan eselon 3, tapi profesional, dia fungsional. Ada tim di sana, ada supervisor, ada ketua tim, ada anggota tim. Dan itu ada proses review di sana gitu loh. Supervisor ngawasi ketua tim ngawasi anggota tim. Jadi tidak sebegitu besar kuasanya, meskipun dia menerbitkan surat perintah. Dan dia juga yang tantangan keputusan SKP-nya lah, berapa. Tapi ada juga pengawasan oleh WP sendiri. Kalau dia nggak puas dengan proses pemeriksaan, dia bisa naik namanya quality assurance di kepala kanwil. Kalau juga masih nggak puas, dia bisa ngajukan keberatan di kepala kanwil. Nggak puas juga ada namanya pengadilan pajak di sana. Itu dari segi proses bisnis. Kemudian dari segi pengawasan kami, dari segi kepatuhan internal juga ada proses. Kami itu petakan proses bisnis yang diduga memiliki risiko besar. Yaitu adanya interaksi antara petugas pajak dengan wajib pajak. Itu ada proses pengawasan. Ada petugas kepatuhan internal KPP yang memantau, mereview, dan melaporkan kepada kami untuk kayak apa sih terjadi nggak resikonya gitu. Kalau Rafael Alun ini berarti nggak terpantau, Pak Yuli? Kecolongan? Ini bukan dari proses bisnis yang normal. Saya yakin itu ada menggunakan fasilitas lain, apakah ada menggunakan konsultan, apakah menggunakan perusahaan lain yang diduga itu. Nanti penegak hukum yang akan menyebutkan itu, apakah menggunakan tadi konsultan, apakah menggunakan perusahaan lain untuk fasilitasi itu. Tapi dari segi prosesnya kami update di lapangan bahwa itu normal prosesnya gitu. Baik. Jadi kalau sudah apapun sistemnya, kalau udah ada
konflik kepentingan, mungkin ada kolusi, ya memang susah. Gitu. Nah, kita menggunakan publik nih, masyarakat, wajib pajak, kalau melihat ada kesalahan di proses itu, baik di pemeriksa, di kepala kantor, ya lapor gitu loh. Nah, kami berkampanye itu, masyarakat bantu ngawasi kami, gitu loh. Termasuk netizen ya, bantu kemudian ngecek siapa yang flexing. Bapaknya nggak flexing tapi anak istrinya flexing. Nah, ada sebuah ruang abu-abu, gray area yang bisa dikatakan menjadi celah untuk transaksi bahkan juga suap dan gratifikasi. Kita simak statement dari konsultan pajak berikut ini. Kalau orang-orang seperti yang tadi ditanyakan, seperti Rafael, itu sebetulnya kalau menurut zaman saya ya, dengan jabatannya dia sebagai eselon 3 di bagian umum itu kan nggak berhubungan langsung dengan wajib pajak. Eselon 3 yang saya tahu itu dia adalah sebagai kepala kantor yang saya tahu dulu. Nah, itu memungkinkan memang melakukan interaksi dengan wajib pajak. Dalam hal ini ya, entah itu dengan saya sebagai kuasa dari pemilik perusahaan, bisa juga langsung dengan pemilik perusahaan. Tapi kalau dalam yang tempat saya bekerja dulu, owner saya nggak mau bertemu dengan orang pajak. Jadi kalau nggak mau ya sudah ke banding. Kalau saya begitu. Tapi bahwa ada wajib pajak lain yang bisa melakukan pembicaraan empat mata ya itu mungkin saja terjadi. Oh, semuanya potensi itu ada. Kalau di ini ya ada di pemeriksa. Karena bagaimanapun si pemeriksa ini kan punya atasannya. Ada ketua tim pemeriksa. Di atas ketua tim pemeriksa ada namanya supervisor. Nanti di atas supervisor masih ada namanya kepala kantor. Jadi mereka juga sangat dikontrol dengan jelas gitu loh. Nah, cuma masalahnya yang namanya manusia ya pasti ada lah celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh fiskus yang mungkin dia nggak melaporkan ke atasannya juga. Itu ada juga yang begitu gitu. Kalau modusnya yang jelas yang secara secara prosedural ya di waktu pemeriksaan itu. Karena waktu pemeriksaan itu terjadi interaksi antara wajib pajak ya dalam hal ini diwakili oleh staf bagian pembukuan ya atau dengan seperti orang seperti saya yang menguasai pembukuan, menguasai perpajakan. Biasanya kan saya kan mesti harus juga ada kuasa dari owner ya untuk bertemu dengan mereka. Masalahnya apa, bagaimana gitu loh. Tapi semua masih di wilayah gray area ya. Kalau yang saya alami, saya tidak berani juga melakukan satu yang sifatnya menabrak undang-undang. Waktu zaman saya nggak. Gray area itu misalkan begini, wilayah-wilayah yang tidak diatur. Jadi undang-undang itu kan pasti ada turunannya, ada juklak pelaksanaannya. Nah, di situ biasanya itu sebagai acuan orang pajak untuk memeriksa wajib pajak. Tapi kalau kita kan acuannya, karena itu kan internal untuk orang pajak, bukan nggak mengikat kepada kita juga kan. Jadi biasanya terjadi perbedaan secara pemahaman antara undang-undang pajak yang menurut versi pemeriksa dan menurut versi kita. Nah, itu terjadi. Dipersembahkan oleh